Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Sirah Nabawi Channel. Selamat datang pada para pecinta sholawat. Di video kali ini saya akan membawakan sebuah kisah, yaitu kisah Nabi Uzair yang tertidur selama 100 tahun. Diceritakan bahwa seorang nabi dari kalangan Bani Israel bernama Uzair berjalan menyusuri sebuah perkampungan dengan mengendarai seekor kuda. Setelah jauh berjalan, tiba-tiba dia tersesat ke suatu perkampungan yang rata dengan tanah setelah dihancurkan oleh sekelompok tentara. Di perkampungan itu, dia melihat kehancuran yang sangat luar biasa. Bangkai manusia dan hewan berserakan di mana-mana, serta tulang belulang manusia bertebaran di semua tempat. Ketika itulah dia berkata dalam hati, bagaimana caranya Allah menghidupkan kembali semua yang telah berserakan ini setelah matinya. Nabi Uzair adalah seorang hamba Allah yang hidup pada zaman antara Nabi Saleh dan Nabi Ibrahim, yaitu sekitar 5.000 sampai dengan 4.000 tahun sebelum masa Nabi Isa. Nabi Uzair adalah seorang nabi dan rasul utusan Allah, yang salah satu di antara 313 rasul utusan Allah. Nama Uzair berasal dari kata azar yang artinya mengkoreksi, yaitu mengkoreksi kebenaran dengan kebenaran yang sebenarnya dan mengkoreksi kesalahan menjadi suatu kebenaran yang semestinya. Nabi Uzair adalah seorang lelaki yang amat soleh dan paham pada kitab Taurat. Beliau dikatakan memahami setiap isi kandungan Taurat. Beliau menjadi rujukan setiap masyarakat Yahudi pada zaman itu. Karena kelelahan, Nabi Uzair beristirahat sejenak di perkampungan itu. Di bawah sebatang pohon, dia kemudian tertidur dengan tidur yang sangat lama, karena Allah menidurkannya selama 100 tahun. Tubuhnya kemudian hancur dan telah menjadi tanah. Orang-orang pun telah melupakannya setelah 100 tahun beliau tertidur. Allah membangunkan atau menghidupkannya kembali dengan jasad sebagaimana semula saat mulai tertidur. Kemudian Allah bertanya kepada beliau, "Berapa lama kamu tinggal di sini?" Beliau menjawab, "Saya telah tinggal di sini sehari atau setengah hari." Allah berfirman, "Sebenarnya kamu telah tinggal di sini 100 tahun lamanya. Lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum lagi berubah, dan lihatlah kepada keledai kamu yang telah menjadi tulang belulang. Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan kami bagi manusia, dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu. Kemudian kami menyusunnya kembali. Kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka tatkala telah nyata kepadanya bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati, beliau pun berkata, saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." Setelah bangun atau hidup kembali, Nabi Uzair mengelola wilayah itu dari kehancuran, kegersangan, dan kesunyian tanpa kehidupan sampai menjadi suatu wilayah dengan masyarakat yang beriman kepada Allah, yang aman dan sejahtera, hingga beliau mengelola wilayah itu selama berpuluh-puluh tahun.
Tersebarlah keadaan beliau dan wilayah itu ke semua penjuru bumi, hingga ke kerajaan yang sedang berkuasa pada saat itu. Kemudian, tentara kerajaan itu menyerang wilayah tersebut, sehingga akhirnya beliau dipindahkan ke makam dan diangkat oleh Allah ke alam batinia, sebagaimana yang terjadi pada Nabi Isa. Setelah kehilangan Nabi Uzair, rakyat di wilayah itu menjadi kebingungan karena tidak ada pengelola wilayah yang mampu meneruskan tata kelola wilayahnya sebaik Uzair. Maka datanglah sesosok setan yang berjasad manusia dan berkata kepada penduduk daerah tersebut, "Jika kamu sekalian menginginkan keadaan sejahtera lagi, maka buatlah patung Uzair dan sembahlah dan mintalah kepada patung itu, karena Uzair adalah putra Allah. Sungguh setan musuh manusia yang nyata. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji dan mengatakan kepada Allah apa yang tidak kamu ketahui. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diterukan oleh Allah, mereka menjawab, tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Lalu apakah mereka akan mengikuti juga, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui sesuatu apapun dan tidak mendapat petunjuk?" Quran Surat Al-Baqarah 169 sampai 170. Maka patung itu diwujudkan oleh raja kerajaan besar itu dan dijadikan sesembahan. Demikianlah jadinya raja tersebut menyembah patung Uzair, dan terjadilah kekosongan keimanan kepada Allah dan mendewakan patung Uzair. Kemusyrikan orang-orang kafir itu dalam kebiasaan menyembah patung Uzair itu ditiru oleh orang-orang kafir musyrik Yahudi, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat At-Taubah 30-31. Orang-orang Yahudi berkata, Uzair itu putra Allah, dan Nasrani berkata, Al-Masih itu putra Allah. Demikianlah ucapan mereka dengan mulut mereka sendiri. Demikian itulah ucapan mereka dengan mulut mereka. Mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Dilaknati Allah mereka, bagaikan bagaimana mereka sampai berpaling. Mereka menjadikan rabi-rabi atau orang-orang alimnya dan rabi-rabi mereka sebagai Tuhan selain Allah. Dan juga mereka mempertuhankan Uzair dan Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Quran Surat At-Taubah 30-31. Hadis Nabi Muhammad SAW tentang Nabi Uzair diriwayatkan oleh Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq di kitab Nuril Aqwan yang ditulis oleh Abiyah Hasan Al-Bisri. Rasulullah bersabda, barang siapa bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Uzair itu adalah hamba Allah yang Maha Pemurah, maka sesungguhnya Allah membukakan baginya pintu surga dan menjauhkan darinya tipu daya setan dan menyatukannya bersama hamba-hamba Allah yang Maha Pemurah. Demikian syahadat ini dibaca setelah syahadat kepada Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.